Ya nggak pernah ketemu ya Ketemu dalam. cuman POV lu doang Om dari Oh jauh. iya ya, dari Nggak, jauh nggak aja. satu frame gitu. Kalau saya bangun chemistry sih waktu lagi sebelum syuting kan ada reading. Nah kita ngebangun chemistry-nya di situ ya, supaya lebih kenal dengan Amanda sama Fajar segala macam. Kalau sama Rowena memang dulu udah pernah syuting bareng. Nah dari perkembangan baca-baca skrip, reading segala macam tuh kita sama-sama kasih masukan, sama-sama baca dialog masing-masing, bagaimana intonasinya, gimana kalau ngadepin bapak kepada anaknya, bapak kepada istrinya. Sama juga waktu di lokasi juga gitu ya, kita sebelum take biasanya kita latihan dulu ya. Nah pada saat latihan itulah kita kemudian menggali satu sama lain gimana caranya supaya adegannya jadi terlihat hidup, jadi terlihat lebih wajar, terlihat lebih enak ya. Kenapa? Karena kan emang cerita-cerita ini relate dengan keluarga-keluarga yang ada di Jakarta ya. Jadinya kita berusaha untuk senatural mungkin gitu. Ya kalau saya ya untuk pendalam karakter ya. Pendalam karakternya ya karena alhamdulillah udah lumayan sering berperan dengan genre dan varian karakter yang beragam jadi nggak memiliki kesulitan ya. Cuman emang ketemu pemain-pemain kan ibaratnya baru gitu kan. Baru ketemu buat bonding chemistry-nya kayak apa kan itu harus dipelajari, harus belajar bareng gitu kan. Gak ada kesulitan sih karena yang mainnya juga udah pada expert juga ya. Udah pada apa sih pemain semua jadi ya gak terlalu sulit alhamdulillah gitu. Pak Sugi. Kalau gua sih enggak ya, bukannya sombong ya Om. Ya gitu, ada itunya loh. Bagi di bapak-bapak pernah gitu kan, punya anak pernah. Ngarang aja sih, ngarang kayak yang dipengen. Jadi gini, yang dipengen sama sutradara idealnya seperti apa, yang emang memenuhi ekspektasi ceritanya. Tapi kita harus tetap memainkan kreativitas sama imajinasi kita kan untuk jadi seorang bapak yang punya anak yang adult gitu kan menuju remaja gitu kan, yang hormonnya baru baru tumbuh, baru muncul, yang nggak tahu maunya apa anak-anak seumuran segitu kan. Nah itu kan gue belum pernah ya. Tapi ya gue berusaha eh, untuk menyelami, memahami dan akhirnya selama dari sutradara nggak ada komplain ya udah berjalan ya udah alhamdulillah. Tantangannya yang nggak ada sih. Nah itu pengalaman lucu pada saat syuting Ya itu banyak kemarin aja setno. berbarengan dengan bagaimana tantangan itu terjadi ya. Jadi kan Fajar itu kan baru pertama kali main di 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 bisa dibilang cerita ya, film yang feature gitu. Jadi memang kita banyak ngebantuin juga gitu si Porsinya Fajar. banyak bagi dia om ya. Ya porsinya banyak, maksudnya kita juga banyak ngebantuin dia supaya dialognya supaya nggak salah, terus bagaimana supaya adegan itu bisa nyambung satu sama lain, supaya bagaimana adegan itu bisa ada chemistry-nya gitu. Kita tantangan saya di situ adalah bagaimana membuat Fajar jadi lebih paham tentang hal-hal macam itu gitu. Kayak kalau berdialog harus begini, kalau beradegan blocking harus bagaimana. Nah, kita kasih banyak masukan ke Fajar ya. Jadi tantangannya juga salah satunya di situ buat saya. Yang kedua adalah bagaimana bisa ngebangun eh, adegan peradegan dengan Amanda ya, karena saya sama Amanda belum pernah beradegan bareng. Dulu pernah satu sinetron tapi ini adegan-adegan yang lebih dekat gitu karena ceritanya anak sendiri kan, jadinya itu bagaimana kita membuat supaya karakternya tetap bisa terbangun dengan baik gitu. Itu aja sih. Saya sih harapannya Pay Later bisa dibuat lanjutannya ya. Karena menurut saya ini seru, lucu, menarik, dan relate banget sama penonton Jakarta sih, dan Indonesia juga. Ya harapannya benar kata Om Bobo ya Om ya. Bakal ada season 2 dan seterusnya karena ini sangat sangat relatable banget dengan kondisi apa ya sosiokultur Indonesia ya. Sosiokultur Indonesia tuh dengan pay later tuh benar-benar kayak relate parah gitu dari misalnya budaya berhutang gitu kan, budaya pinjaman online,
udah gitu kehidupan marginal gitu kan, menengah ke bawah, terus permasalahan lapis bawah gitu kan, walaupun nggak bawah-bawah amat ya, maksudnya kayak menengah ke bawah sih ya. Ya jadi bakal ya sih dari tengah ke bawah bener. Nah makanya berharap banget ada banyak kompleksitas masalah yang bakal ditampilkan lebih lagi di Bismillah season berikutnya ya, karena ada banyak yang masih bisa digali sekali ya. Ya. Kalau mau dibikin strippingnya juga nggak apa-apa kok, saya seneng-seneng aja. Kalau stripping nggak apa-apa, mudah-mudahan badannya kuat. Ya, ya itu aja. Dah. Masyarakat wajib nonton Pay Later karena memang related dengan penonton-penonton di Indonesia ya. Dan tentang keluarga itu, bapak sama anak, ibu sama anak, sama temen itu kayaknya ceritanya nggak pernah habis ya, dan pasti seru banget. Ya harus ditonton. Kalau gua mah sesimpel, tontonlah Pay Later. Anda akan belajar menjadi pengutang yang bijak ya nggak sih? Iya. Jadi pengutang yang bijak jangan sampai terjebak. Weh, ya kan? Keren tuh. Nemu aja lagi lapar ya. Ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa harus nonton Pay Later. Hari ini sudah tayang di Vision Plus. Hari ini Pay Later ya, bakal melihat pengalaman, situasi, dan cerita yang seru banget di sana. Oke, saya pertegas hari ini 29 Maret hari Jumat, hari libur. Tonton Pay Later di Vision Plus. Cus, cepet